Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi dengan saya Lilianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Swastaya Penda Ajamu, Kabupaten Labuhan Batu. Saya masih ditemani oleh Ibu Ratna Juwita sebagai guru yang telah diobservasi dalam supervisi akademik dan ditemani oleh Bapak Ali Asmuri sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya ya sedikit tegang ya Bu Lili. Biasanya kan yang mengobservasi itu adalah kepala sekolah kan gitu. Nah, namun untuk observasi kali ini adalah rekan sejauh sendiri. Walaupun kita sehari-hari sudah cerita kan gitu, namun untuk mengajar dan diobservasi oleh rekan sejauh sendiri itu kan ada rasa sedikit tegang gitu. Tapi alhamdulillah Bu Lili berjalan dengan lancar dan Begitu ya Bu. Nah, kemudian Ibu bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah serta tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, saya ceritakan sedikit untuk area pengembangan. Mungkin itu terbagi menjadi dua, untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk area pengembangan pengetahuan itu Bu terdiri dari memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kebetulan observasi yang saya lakukan, yang dilakukan itu adalah tentang materi teks prosedur. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi langkah-langkah dalam teks prosedur. Yang ketiga, menyusun teks prosedur dengan tema yang dipilih secara berkelompok. Nah, itu untuk area pengetahuan. Kemudian untuk keterampilannya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui proyek yang diberikan. Nah, baik. Jadi dari yang saya dengarkan dari Ibu tadi ada dua aspek ya Bu, Iya. pengetahuan dan keterampilan. Iya. Di mana pengetahuannya itu siswa harus memahami struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur ya Bu. Kemudian mengidentifikasi dan ada juga menyusun teks prosedur dengan tema yang sudah dipilih oleh siswa tersendiri. Kemudian ada tadi satu lagi aspek keterampilannya Ibu. Nah, di sana ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Berarti itu membuat suatu produk ya Bu. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu, menurut Ibu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah sejauh mana yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas? Sudah berhasil atau belum? Kalau berhasil Bu, alhamdulillah sudah berhasil ya Bu ya, lancar lah gitu, dan lancar. Tapi juga kalau namanya kekurangan pasti tetap ada kekurangan. Baik Bu. Jadi kalau sudah berhasil mungkin sudah berhasil, tapi masih ada kekurangan. Jadi menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu alami saat proses pembelajaran di dalam kelas? Nah, kalau kendalanya ini Bu atau hambatannya mungkin sama kayak guru yang lainnya Bu ya. Kalau ngajar tuh pasti banyak lah kendalanya. Salah satunya itu pasti ada siswa yang mungkin kurang aktif ya Bu. Ini kan misalnya ada bagi kelompok kan Bu. Namun yang satu ini nggak aktif gitu. Yang lainnya aktif, yang ini nggak aktif gitu. Banyaklah adalah sedikit kurang aktifnya dalam kegiatan belajar tersebut Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti mungkin anak yang tidak aktif ini hanya mengandalkan teman. Iya. Gitu, ya. Jadi kalau begitu Bu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu?
kenapa mereka itu kurang aktif dan tidak ingin terlibat di dalam diskusi kelompok tersebut. Nah itu dia tadi Bu, mungkin ya Bu ya, dalam pembagian kelompok itu yang saya bagi itu dalam satu kelompok itu mungkin ada jumlahnya yang terlalu banyak. Nah jadi dia tidak sesuai dengan minat belajarnya gitu Bu. Jadi udahlah kawanku aja lah gitu. Aku nggak ke situ, nggak sama-sama kamu nggak enak kan gitu kan Bu. Nah mungkin sayanya itu yang kurang mengaplikasikan kelompok sesuai dengan minat belajarnya kan gitu. Mungkin saya bisa menggunakan metode auditori, visual atau kinestetik. Mungkin seperti itu. Oh, jadi siswa kurang aktif di dalam kelas itu seperti itu ya Bu? Iya, dalam kelompoknya itu. Dia kurang memasukkan diri di dalam diskusinya. Iya. Mungkin dia nggak misalnya dia kelompok yang visual kan gitu, tapi dia berada di kinestetik, mungkin seperti itu. Jadi kurang pengelompokan dalam auditori, visual dan kinestetiknya ya Bu. Ya baik Ibu, jadi nanti untuk pembelajaran kedepannya ini Bu, nah Ibu akan menyesuaikan gaya belajar yang seperti tadi ya Bu ya, menyesuaikan gaya belajar dengan auditori, visual dan kinestetik gitu ya Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya ya Bu. Saya tunggu loh cerita-cerita Ibu selanjutnya nanti. Nah, jadi Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu? Ya, inilah Bu, untuk waktunya mungkin belum saya tentukan gitu Bu, tapi secepatnya akan saya realisasikan. Ya, baik Ibu. Mungkin nanti di bulan depan ya Bu ya, karena ini ya, sudah mau akhir bulan. Ya. Jadi nanti mungkin bulan depan bisalah Ibu laksanakan agar terrealisasi sesuai dengan rencana Ibu tadi. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi secepatnya ya Bu. Baiklah, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ali sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan ini Pak. Terima kasih Bu Lili yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan umpan balik atau penguatan tentang pasca observasi yang dilakukan oleh rekan sejawat. Dalam observasi tersebut sudah banyak sekali peningkatan dan juga pemahaman yang didapat oleh yang diobservasi dan juga pengalaman dan pengetahuan yang didapat oleh observer. Jadi kita bisa mengetahui di mana kelemahan dan kelebihan kita dalam memberikan pembelajaran kepada murid, dan juga bisa kita untuk memperbaiki lagi di masa yang akan datang dalam masa pembelajaran. Sebab itu dalam setiap pembelajaran itu perlu meminta refleksi dari setiap murid dan umpan balik dari murid tersebut, kemudian juga meminta umpan balik dari rekan sejawat. Ya, terima kasih barangkali itu yang saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari pra observasi, dan kemudian diakhiri dengan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali sebagai pengajar praktik dan kepada Ibu Rahmadita. Terima kasih Bu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.